Aku yang rasanya tuh mulus, tuh mam ini gimana, ini sebaiknya diapain kalau udah kayak gini. Aku yang mulus, rasanya itu duit beneran gitu kan. Terus kemarin kenapa beli ini, soalnya rame sih mam gitu. Terus ada lagi nih ya yang aku agak kesel tuh ya, kesel banget aku tuh kalau misalnya apa namanya, aku misalnya ada yang nanya, oke, udah punya plan nggak besok mau beli apa? Enggak. Terus gimana? Ya lihat yang besok aja rame apa. Gitu gitu. Besok yang kira-kira rame, grup-grup pada ngomongin itu aja deh mam, saya masuk di situ aja. Hah? Oh iya, ya nggak apa-apa sih gitu, nggak apa-apa, itu kan pilihan ya. Pilihan. Cuman setelah aku berjalan sekian jauh itu, satu hal yang aku pelajari, hargai proses. Betul. Hargain proses itu. Nggak bisa kita terus berharap hari ini buka akun sekuritas, besok kita jadi jutawan, jadi miliarder, nggak bisa. Nggak bisa, Nggak bisa. Ya. Tetap harus ada proses. Dan itu pun ya, saya kalau dihitung pakai jari itu udah berapa, 10 lebih kali berguru ke berbagai macam orang ya, gitu. Nah, tapi kan di situ akhirnya saya jadi kenal macam-macam strategi kan, gitu. Nanti finally kita akan ketemu yang nyaman di mana, gitu loh. Gitu. Aku tahu diri, aku pernah belajar scalping, Mas. Karena dengan itu aku juga mikirkan, ini enak nih, cuma berapa menit kan, sekian persen gini-gini kan, belajar, semangat 45. Tapi terus aku tahu diri gitu, lah aku punya kewajiban yang lain, secara waktu aku tidak bisa, ya kan, tidak bisa mantau terus. Betul. Terus yang kedua, secara psikologis aku tidak kuat, rasanya itu kalau udah gitu tuh, habis itu capek banget. Gitu kan. Mungkin buat sebagian teman-teman cocok gitu. Betul, karena kan cocok-cocok kan ya, kita tidak bisa paksakan. Apa yang cocok di kita belum tentu cocok di orang lain. Apa yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kita. Jadi tugas kita, kasihlah waktu buat kita ini ketemu gitu kan. Gitu. Yang mana yang kira-kira kita nyaman gitu. Terus yang paling penting itu menurut saya, bagaimana mindset kita ini terhadap dunia trading sendiri. Iya, setuju. Aku setelah kejadian itu, aku memutus mata rantai, aku melakukan kayak merenungi gitu. Sebenarnya apa sih yang aku pengen di saham gitu. Terus aku juga selalu self talk. Trading itu nyenengin. Iya. Trading itu loh fun. Trading itu loh bikin kita itu happy. Trading itu loh gampang kalau kamu tuh udah kepegang ininya. Jadi itu terus yang aku iniin gitu. Karena kalau misalnya dari mindset kita sendiri udah bilang bahwa susah banget sih cari uang di bursa nih. Aduh, hari ini cuan. Aduh, apalagi Mei ini ya. Bulan ini kan banyak nih yang cerita. Sell in May. Aduh, Mam. Berat ini. Ya udah berat beneran kan gitu kan. Ya gimana kita berdoanya kita berat kan gitu ya. Jadi kalau aku, ya wis lah gitu. Kita yang harus ngebentuk mindset kita dulu. Sebenarnya menurut kita trading itu apa sih gitu. Kalau misalnya menurut teman-teman itu menyiksa, aktivitas yang menyiksa, ya udah jangan usah diterusin. Bisa jadi kita mungkin bukan di sini jalurnya, jangan paksain gitu. Karena kalau aku percaya, kalau kita di dalam enak ngelakuinnya, kita nyaman, hasilnya bagus insya Allah gitu. Tapi kalau misalnya kita tertekan, kita terpaksa, kita udah ngerundel, apalagi kalau sudah habis loss, kita berusaha ngejar untuk ngebalikin lossnya itu, balas dendam, udah bubar. Makanya saya kalau misalnya psikologis nggak enak, aku nggak trading. Mendingan nggak trading, karena nanti akhirnya malah kita kebawa ke trading. Karena kitanya sebenarnya nggak beres. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, mak-mak lagi kesel sama bapaknya, lagi kesel sama suami, kesel sama anak, jangan trading. Udah senang-senang aja, kita ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol. Kan nggak harus tiap hari toh tradingnya. Nggak harus tiap hari kita pencet buy and sell kan gitu. Kan harus menikmati, harus enjoy. Jadi kalau misalnya lagi kesel sama suami, nggak usah trading, udah sini ngopi sama saya aja. Berarti gitu, ini Mas. Ya, secara
risk profile-nya ke swing ya? Iya, sekarang akhirnya saya menemukan bahwa saya nyaman di sana, gitu. Jadi apa namanya? Aku juga tiap saat ngelirik gitu kan. Iya. Apa namanya? Apa gini? Udah ini Cun. Udah ini belum ini. Selama aku tahu selama aku tahu plannya, ya kan? Betul. Dan aku bisa batasi resikonya bahwa setuju. ini area yang aku mau tradingkan di sini. Iya. Kalau itu papan bawahnya udah jebol, aku harus keluar. Loss, Apapun iya. alasannya, ya kan? Itu. Betul. Tapi aku punya planning. Ini nanti bisa taking profitnya kira-kira di sini. Jadi sekian tik atau beberapa tik sebelum tujuan biasanya aku udah keluar. Iya. Betul. Itu menurut aku lebih enjoy. Aku bisa punya kehidupan lain gitu kan. Tadinya enggak. Dari jam 9 sampai waktu itu masih jam 14.50 ya, sebelum sekarang ini ya. Itu aku tuh manteng. Udah naik belum? Udah naik nih ya, nih ya, seneng kan gitu. Tapi bentar, siapa tahu nanti bisa masih nambah lagi nih profitnya. Bentar, jangan dijual dulu deh. Terus sambil ke dapur, sambil nanti ada tamu, sambil nanti apa itu. Tapi pikiran itu di trading gitu kan. Betul. Jadi kayak kita tuh kayak lama-lama aku mikir gini, aku jadi nggak enjoy ya, aku jadi nggak menikmati hidupku gitu. Padahal seharusnya kan kita tuh menghasilkan uang itu untuk kita bisa enjoy kan, bisa senang. Kok aku malah jadi kayak begini gitu ya? Kayaknya ada yang nggak beres gitu. Ya udah, akhirnya sejak itu terus aku fokus di sini gitu. Nah, teman-teman harus kenal karakternya sendiri gitu kan. Terus juga ngukur gitu. Kalau yang bisa scalping bisa gini, bagus, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya aku sadar diri aku nggak mampu mas, asli nggak mampu. Jadi makanya kenapa aku fokus di swing ini. Tapi swingnya juga aku nggak mau lama-lama gitu. Jadi kalau bisa sih antara 3-5 harian gitu. 3-5 hari itu. Ya, mungkin dilihat sahamnya juga kayak itu ya Bu ya, lebih ke saham-saham yang fundamental bagus ya, biar fluktuasinya nggak begitu. Bisa. Aku lebih main ke BOW sih mas. Apa namanya? Ya. Aku nggak berani kalau misalnya BOB atau yang apa namanya. Aku pernah. Ya. Aku pernah apa namanya punya temen tuh yang sampai aku tuh dipaksa untuk coba deh, enak kamu kalau buy on breakout itu, nggak usah nunggu lama. Aku nyoba ya, nggak bisa. Itu kalau hati nggak ini memang nggak ini. Akhirnya ya udah, memang aku senangnya BOW kan gitu. Ya udah pakai BOW. Tinggal kita kan tahu sebenarnya itu kita tuh tugas kita tuh apa sih sebenarnya? Kan kita itu tinggal figure out kita itu mau pakai style apa. Ya, mau style apa. Dan chart itu sebenarnya kan sama kayak misalnya begini. Kalau kita pemusik, bahasa kita apa? Partitur, ya kan? Orang umum nggak bisa baca partitur. Hanya pemusik lah yang bisa baca partitur. Arsitek, bahasanya, itu kan desain-desain itu kan. Kita mana tahu baca desain ini begini-begini, nggak tahu kita. Yang bergerak di bidang konstruksi, arsitek pasti tahu. Nah kalau kita trader, ya bahasa kita chart. Minimal kita tidak buta chart, kita minimal tahu lah gitu loh. Apa sih yang sedang terjadi di situ kan gitu. Nah, setelah kejadian yang aku tadi cerita itu, aku tuh mantengin chart terus, Mas. Ini pasti ada benang merahnya. Ini pasti ada A-nya ini di mana ini pasti ada nih. Jadi aku tuh ngatin aja. Kalau ini begini, ini kalau ini begini. Jadi aku tuh kayak gini loh. Kita tuh cari fenomenanya. Kayak misalnya begini. Kalau di di hutan misalnya, terus itu mau ada gunung meletus, itu hewan-hewan kan turun tuh ya, keluar dari hutan ya. Itu kan namanya fenomena kan gitu. Nah, itu yang aku berusaha cari tahu di dalam chart itu. Kalau dia begini, fenomena begini, ini akan hasilnya apa, kejadiannya apa, gitu kan, gitu. Nah itu tuh aku pantengin terus kan, sampai akhirnya aku akhirnya fokus pakai analisanya itu Stan Weinstein itu, gitu. Jadi aku benar-benar ambil yang masih di fase awal uptrendnya. Iya, jadi rewardnya masih kan, besar. Betul. Kalau toh pun kita punya risk, kita risknya masih kecil banget gitu. Kecil banget. Gitu. Tergantung sekarang tingkat keimanan kita mau dipegang seberapa lama. Kalau keimanannya kuat, dipegang terus bisa lah dibawa naik
tiba naik turun ya nggak masalah gitu kan gitu. Tapi kalau saya ya udahlah gitu. Kalau misalnya udah ini ya udah taking profit gitu kan gitu. Jadi aku fokus di Stan Winston ini yang masih di awal stage 2-nya itu. Ini ada jadi yang kan kita komen udah nih Bu, sebelum kita lanjut ya. Ya. Ini dari Bu Inggaulan dari komen. Iya Mom, kadang masih suka intip topik lagi atau grup belum pede analisa sendiri karena pondasi belum kokoh. Mungkin ada saran atau tips Bu dari Bu Lucy sendiri, gimana caranya agar kita pede gitu kan? Tapi mungkin itu harus cerita dikit ya Bu ya, karena dulu fase saya juga sama seperti Bu Lucy Agustina gitu kan, pas belajar saham 5 atau 6 tahun yang lalu. Dari uang pas kuliah atau semester berapa kan, dari uang tua 50% saya saving ke saham, 50 buat konsumer, buat biaya konsumsi lah setiap sebulan kan. Nah itu pertama juga gitu, ikut stock pick, terus kita istilahnya nggak cocok kan, mau nggak mau kita harus belajar sendiri. Dan ketika kita udah mulai memutuskan belajar itu, saya out semua dari grup-grup edukasi semua Bu. Fokus harus buat kalau mata rantainya nggak dipotong. Kalau mata rantainya nggak dipotong Mas, kita akan tergoda untuk ini. Jadi dulu itu ada fase di mana dalam kehidupan tradingku itu aku dari satu grup ke grup yang lain. Ikut grup ini kok nggak cocok ya gitu. Kok stoknya gini, keluar. Nyoba dulu 1 bulan kan? Bayar dulu 1 bulan. Ya nggak cocok, keluar. Terus kayaknya grup ini enak deh gitu kan. Terus masuklah grup ini. Nyoba lagi sebulan. Nggak cocok lagi. Pertama mungkin nggak cocok lagi. Itu ada aku fase begitu Mas, bener serius. Jadi keluar masuk grup itu ada. Sampai waktu itu aku bilang gini, kok ini sampai kapan kayak begini gitu kan, gitu nggak bisa. Berarti kan akhirnya harus aku sendiri yang tadi balik lagi kan, aku harus bertanggung jawab terhadap tradingku, harus bertanggung jawab terhadap uang ini yang aku kelola ini. Kan sebenarnya trading itu tergantung kita mau dianggap apa, mau dianggap judi bisa loh. Kalau kita cuman sekedar buy sell aja kan gitu, ya kan, oportunis kan di situ. Tapi kalau aku kan, karena aku dulu punya background bisnis offline, jadi aku menganggap ini kan trading itu bisnis, gitu, sama aja kan. Orang bisnis itu kan mencari bibit yang bagus dengan harga yang seminim mungkin. Kemudian, gitu. Iya kan di situ. Cuman bedanya kalau kita di trading kita nggak mikirin produksi, kita nggak mikirin bayar karyawan, kita nggak mikirin customer komplain kayak gitu-gitu kan gitu. Ya paling dikomplain sama pemilik modal. Ini mana nih kok nggak nambah-nambah nih modalnya kan kita tanggung jawabnya pemilik modal. Gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya tergantung kitanya lagi gimana. Jadi memang benar Mas, kalau nggak dipotong mata rantainya itu, kita masih ada koneksi dengan grup-grup itu, ya udah nggak ini. Tapi sebenarnya gini, kita bisa siasatin kok. Nggak selamanya bahwa grup-grup itu juga nggak bagus, enggak. Asal kita bisa memanfaatkan dalam tanda kutip. Gini, kalau saya dulu, kalau aku masuk ke dalam suatu grup, terus aku tetap berusaha bikin stock pick sendiri. Kalau apa pilihanku ini hampir sama dengan mereka, artinya kan sebenarnya sudah ada di jalur yang benar gitu kan, gitu. Tapi kalau misalnya kita terus ini kok aneh ya pilihannya udah yang kayak begini-begini gitu, berarti udah nggak cocok. Jadi sebenarnya cara memanfaatkan stock pick tadi itu, kita amatin aja kenapa dia nentuin titik buy-nya di sini. Biasanya kan stock pick gitu ya. Betul. Buy di sini, sell di sini gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa manfaatin, tapi jangan lama-lama. Setuju. Gitu. Tetap kita harus punya style kita sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku balik-balik ya tanggung jawab ada di dalam diri kita. Mau nggak mau teman harus belajar. Harus. Betul. Harus. Dan itu menurut aku nggak bisa kita terus berharap bahwa lihat aja nanti deh, lihat apa yang nanti orang, nggak bisa. Karena itu duit kita sendiri gitu loh. Kita yang bertanggung jawab kan. Mau nggak mau memang harus belajar. Jadi kan ada tuh ya, aku lupa ya quotes-nya siapa ya. Kalau aku mau nebang batang pohon, aku akan menghabiskan 4 jam di awal untuk sharpen gergajinya. Artinya kita
spending more times itu di awal untuk preparationnya, supaya nanti di apa namanya, di activity intinya itu kita lebih lancar.